koordinasi yang ditetapkan, bahkan bertentangan dengan arah rapat koordinasi yang menetapkan impor melalui BUMN bukan melalui perusahaan swasta. Bahwa terhadap dalil terdakwa telah memenuhi kewajiban perundang-undangan, majelis hakim berpendapat bahwa meskipun jika benar bahwa kondisi produksi di dalam negeri telah mencukupi sehingga perlu impor, namun fakta hukum menunjukkan bahwa mekanisme yang ditetapkan dalam rapat koordinasi adalah melalui BUMN dan Bulog, bukan melalui 9 pabrik gula swasta. Sehingga meskipun tujuan impor dapat dibenarkan, namun pelaksanaannya melanggar arah rapat koordinasi dan mengakibatkan keuntungan yang seharusnya diperoleh BUMN dialihkan kepada pabrik gula swasta. Menimbang terhadap argumentasi diskresi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 bahwa meskipun kata dapat memberikan ruang pertimbangan, namun diskresi tersebut harus dilakukan dalam koridor hukum dan tidak boleh bertentangan dengan keputusan rapat koordinasi tingkat menteri. Sedangkan fakta hukum menunjukkan justru pelanggaran hukum acara dalam penetapan sita, pembacaan BAP saksi tanpa kehadiran yang bersangkutan, dan perlakuan diskriminasi terhadap tim penasihat hukum. Majelis hakim berpendapat bahwa adanya kejanggalan prosedural tersebut adalah penilaian sepihak penasihat hukum, dan lagi pula hal tersebut tidak dapat menghapus fakta-fakta material yang telah terbukti di dalam persidangan. Karena prinsip hukum pidana menekankan pada pembuktian fakta substantif, bukan pada kejanggalan prosedural yang menimbulkan kerugian nyata terhadap hak pembelaan terdakwa. Dan majelis hakim telah berupaya memberikan kesempatan yang adil kepada semua pihak untuk menyampaikan pendapatnya, tetap mendasarkan putusan pada fakta-fakta hukum yang terungkap, bukan berdasarkan persoalan prosedural. Bahwa terhadap hal-hal yang meringankan, itu terdakwa bersifat kooperatif selama persidangan, tidak terbukti menerima keuntungan pribadi, belum pernah dihukum, dan masih memiliki tanggungan keluarga. Majelis hakim akan mengakui dan akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana. Namun hal tersebut tidak dapat menghapus kesalahan terdakwa yang telah terbukti melalui fakta-fakta hukum. Bahwa meskipun penasihat hukum terdakwa telah menyampaikan poin-poin argumentasi hukum yang kompleks dan detail, namun seluruh argumentasi tersebut tidak dapat menghapus fakta-fakta fundamental yang telah terbukti dalam persidangan, sehingga majelis hakim tetap berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, dan permohonan untuk membebaskan terdakwa atau melepaskannya dari tuntutan hukum tidak dapat dikabulkan. Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dan pertimbangan terhadap argumentasi dalam pledoi penasihat hukum terdakwa tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa argumen pembelaan tidak didukung oleh fakta dan hukum yang kuat, sehingga tidak dapat mengubah keyakinan majelis hakim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan di dalam dakwaan primer penuntut umum. Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan pasal 183 dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil setimpal perbuatannya yang dilakukannya sebagaimana yang disebutkan dalam putusan ini. Menimbang karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer, maka terhadap tindak pidana tersebut di samping jatuhi pidana terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa untuk menentukan pidana penjara di pidana denda dan pidana denda yang dijatuhkan, majelis hakim mempedomani ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf A huruf dan B Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah pidana korupsi perbuatan dilakukan oleh terdakwa dari periode Agustus 2015 sampai sampai bulan Juli 2016 berjumlah 194 miliar 718 juta 181.818 rupiah,9 sen, termasuk kategori paling berat. Sedangkan menyangkut tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan terkategori sedang.
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya berkenaan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka majelis hakim berkenaan dengan menentukan berat ringannya pidana penjara dan pidana denda terhadap terdakwa. Walaupun peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2020 telah menentukan rentan penjatuhan pidana, majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, yaitu saksi Tony Wijaya Eng, Teng Suryanto Eka Prasetyo, Hansen Setiawan, Indra Surya Diningrat, Eka Sapanca, Wisnu Hendra Diningrat, Hendro Giarto Tiwo, Han Valita Ustama, dan Hali Sudraja Budiarmo pada tahap proses penyidikan masing-masing telah menitipkan sejumlah uang kepada penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Titipan sejumlah uang tersebut tentunya dapat dipergunakan untuk memulihkan seluruh kerugian keuangan negara. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, dikenakan dalam perkara ini terhadap terdakwa lakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan yang sama, maka masa penangkapan dan penahanan telah dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf B KUHP, maka penetapan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan berpedoman pada ketentuan pasal 39 ayat 1 dan pasal 46 ayat 2 Undang-Undang nomor 8 1981 tentang hukum acara pidana, majelis hakim telah mempertimbangkan terhadap seluruh barang bukti dimaksud untuk barang bukti dokumen nomor A sampai nomor QQQ dan barang bukti elektronik nomor A sampai dengan nomor W, seluruhnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Tony Wijaya Eng. Sedangkan barang bukti berupa 1 unit komputer tablet merek Apple jenis iPad Pro warna silver model number A2837 serial number DD2XD64D3W dalam kondisi terkunci, dan 1 unit laptop merek Apple warna silver model number A2681 serial RYGJXRWFT dalam kondisi terkunci, karena bukan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan bukan merupakan hasil tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa melalui penasihat hukumnya. Menimbang bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman atas terdakwa sesuai ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf F KUHP dan pasal 15 ayat 2 yunto pasal 5 ayat 1 huruf D Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2020 tentang pedoman pemidanaan nomor 2 pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi diri terdakwa. Keadaan yang memberatkan: 1. Terdakwa saat menjadi Menteri Perdagangan, pemegang kekuasaan pemerintahan di bidang perdagangan, kebijakan menjaga ketersediaan gula nasional dan stabilitas harga gula nasional, terkesan lebih mengedepankan ekonomi kapitalis dibandingkan dengan sistem demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi Pancasila berdasarkan Undang-Undang 45 yang mengedepankan kesetaraan umum dan keadilan sosial. 2. Terdakwa saat sebagai Menteri Perdagangan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan azas kepastian hukum dan meletakkan hukum dengan ketentuan peraturan perundangan sebagai dasar pengambilan setiap kebijakan dalam pengendalian dan stabilitas harga di bidang perdagangan khususnya gula. 3. Terdakwa saat sebagai Menteri Perdagangan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara akuntabel dan bertanggung jawab, bermanfaat dan adil dalam pengendalian dan stabilitas harga gula yang murah, terjangkau oleh masyarakat sebagai konsumen akhir atau kebutuhan bahan kebutuhan pokok berupa gula kristal putih. 4. Terdakwa saat menjadi Menteri Perdagangan telah mengabaikan kepentingan masyarakat sebagai konsumen akhir atas gula kristal putih untuk mendapatkan gula kristal putih dengan harga yang stabil dan terjangkau. Harga gula kristal putih dalam tahun 2016 tetap tinggi. Januari 2016 adalah seharga Rp13.149 per kilogram dan Desember 2019 adalah seharga Rp14.213 per kilogram. Keadaan yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa telah tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan, terdakwa bersikap sopan di persidangan, tidak mempersulit dalam persidangan,
Keempat, telah adanya penitipan sejumlah uang kepada Kejaksaan Agung pada saat penyidikan sebagai pengganti atas kerugian keuangan negara. Menimbang berdasarkan karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara. Menimbang pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Kami lanjutkan. Mengadili. Duduk. 1. Menyatakan terdakwa Thomas Trikasih Lembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Dan pidana denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut. 4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti terhadap barang bukti dokumen yang diberi tanda A1 berupa 1 bundel fotokopi surat Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian perihal rekomendasi IP Raw Sugar atas nama PT Sugar Labinta sampai dengan barang bukti QQQ1 berupa 1 lembar fotokopi surat nota dinas nomor 24 Daglu dan barang bukti elektronik yang diberi tanda A1 sampai dengan barang bukti elektronik W2. Seluruhnya barang bukti dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Tony Wijaya Eng. Terhadap barang bukti elektronik berupa 1 unit komputer tablet merek Apple jenis iPad Pro warna silver model number A2837 dalam kondisi terkunci. 2. 1 unit laptop merek Apple warna silver model number A2681 dalam kondisi terkunci. Barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa melalui penasihat hukumnya. 6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 oleh kami Denny Ersan Patrika SMH selaku Hakim Ketua Majelis, Purwanto S. Abdullah SMH dan Hakim Ad hoc Alfi Setiawan SMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Saudara Prastiwi Adi Juranti SMH Panitia Pengganti dengan dihadiri oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat diucapkan di hadapan terdakwa dengan didampingi oleh tim penasihat hukumnya. Baik, demikian terdakwa putusan atas diri saudara sudah dibacakan. Tolong tertib. Putusan mana yang menurut majelis adalah yang terbaik, ya. Namun demikian adalah hak terdakwa untuk menentukan sikapnya terhadap putusan tersebut, apakah menerima, menolak dengan mengajukan banding atau pikir-pikir. Silakan saudara untuk konsultasi dengan tim penasihat hukum. Atau sudah ada sikap? Yang mulia, tentunya kami butuh waktu untuk berunding dengan penasihat hukum kami. Baik, demikian. Kalau gitu pikir-pikir, kami anggap demikian ya, karena belum menentukan sikap. Demikian pula penuntut umum
karena jabatannya memiliki hak yang sama terkait dengan putusan, bagaimana sikap saudara? Kami juga akan pikir-pikir untuk mempertimbangkan putusan tersebut. Baik, dengan demikian dengan telah dibacakannya putusan perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Thomas Trikasih Lembong, maka sidang pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih.